Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Esi Anggraini Putri Panjaitan, kelas PGA 4, NPM saya 21010-221. Di sini saya ingin menjawab kuis yang diberikan Ibu Eva Pasaribu. Saya mulai. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawabannya, Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, kreatif, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN SD. Jawabannya, secara umum PKN di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, beradaptasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Nomor 3, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Jawabannya, yang pertama, pendekatan pembelajaran terpadu. 1. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 2. Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, saling mengoreksi. 3. Perilaku dibangun atas dasar kesadaran diri. 4. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. 5. Hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan diri. Dan berikutnya dari pendekatan pembelajaran konvensional. Yang pertama, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. 2. Siswa belajar secara individual. 3. Siswa adalah penerima informasi secara pasif. 4. Perilaku dibangun atas dasar kebiasaan. 5. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Yang nomor 4, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Jawabannya, dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra. Sebagai contohnya adalah Indonesia berada di antara dua macam benua seperti benua Asia dan Australia. Dan kemudian Indonesia sendiri berada di antara kedua macam bentuk samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia sendiri berada pada jalur perdagangan internasional yang dimana dilewati oleh seluruh dunia, yang dimana membuat berbagai macam kebudayaan akan dengan mudah Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki berbagai macam bentuk kemajemukan yang dapat kita temukan saat ini. Nomor 5, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Jawabannya, masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang layak, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 6, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang pertama, menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan. Keempat, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kelima, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang nomor 7, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. Jawabannya, yang pertama, PKN sebagai program kurikuler. Kedua, PKN sebagai program akademik. Ketiga,
PKN sebagai program sosial kultural. Nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Jawabannya, SD ini diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial kultural di lingkungannya masing-masing. Nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Jawabannya, yang pertama, memperluas wawasan pemikirannya. Kedua, mengetahui perkembangan informasi yang terjadi. Ketiga, meningkatkan keterampilan mengambil keputusan. Keempat, mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kelima, menggunakan hak yang dimiliki sesuai dengan kaidah. Keenam, mendahulukan kepentingan umum. Ketujuh, saling menolong dan membantu. Kedelapan, menjunjung hak asasi manusia. Kesembilan, bersikap demokrasi. Yang terakhir, kesepuluh, berperilaku saling memberi. Nomor 10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu dari A. Konsep, B. Nilai, C. Moral, D. Norma. Jawabannya yaitu mulai dari konsep. Konsep yaitu ide atau gagasan-gagasan. Contohnya, rumah mewakili bangunan untuk tempat tinggal. Yang kedua, nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar. Contohnya, nilai baik. Yang ketiga, moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku. Contohnya, akhir-akhir ini banyak sekali remaja yang memiliki perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain, baik juga dari dirinya sendiri. Yang terakhir, norma. Norma adalah sebuah pedoman yang mengikat individu dalam tataran kehidupan masyarakat. Contohnya, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.